Halo, selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus ya, Sagittarius single. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Sagittarius, terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Clarify, my darling angels, clarify, please clarify. Energi Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk 1-15 November. Clarify please, clarify please, clarify please. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Sagittarius. The Hierophant, the Lover's Energy, Queen of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan Gemini, Taurus di sini. Gimana dong? Saya ngelihat kayak dia belum pengen married, dia belum pengen serius, masih pengen bebas, masih pengen punya status single. Jadi kalau kamu udah berharap jauh, mikir jauh banget nih, mending gak usah. Yang kamu pikirkan adalah tentang diri kamu aja. Jangan terlalu banyak investasi di koneksi kamu sama dia. Kenapa? Queen of Wands, dia masih pengen bebas, merdeka, independent di sini. Masih nyaman dengan status singlenya, bisa kamu dealing dengan single parents. Atau memang kamu dealing dengan seseorang yang legalitas hubungan dia tuh belum jelas gitu, belum ada perceraian di sini. Jadi kayak kamu terlihat seperti tripartite relation di sini. And then energi dari the lovers, energi terlihat seperti dia tidak terlalu antusias untuk komunikasi sama kamu. Jadi kayak banyak sekali masa atau momen kamu menunggu dia membalas chat kamu atau dia reaction dengan curhatan kamu di sini. Jadi seperti dia menunda-nunda untuk komunikasi yang intim dengan kamu. Karena memang dia tahu kamu itu udah berharap banyak, pengen banget married sama dia. Saya ngelihat kamu lagi banyak berdoa di sini, mengimani dan percaya bahwa dia adalah the one yang terakhir, the last untuk kamu. So ini yang akhirnya membuat dia ketika melihat kamu terlalu yakin dengan hubungan ini, dia mulai menarik diri untuk membatasi komunikasi. Oke? So, terlihat cukup jelas di sini kamu yang berharap terlalu banyak. Oke? Oke. Walaupun kamu misalnya gini, walaupun dia nggak mau nih untuk menikah, punya hubungan yang jauh dengan kamu, lebih naik level, mudah-mudahan kamu tidak menyerah, tidak berhenti untuk berdoa. Ya, jangan sampai nanti kalau kamu kecewa malah kamu berhenti berdoa. Tetap aja berdoa, ya. Namanya jodoh, tetap aja berdoa. Meskipun dia bukan yang mau serius dengan kamu, ya. Jangan unfaithful atau jangan mundur dari keimanan kamu hanya karena dia hanya nggak mau serius sama kamu atau takut untuk menikah karena dia single parents, punya memori yang buruk, bad memories ya, jadinya dia untuk tegasin hubungan kamu sama dia tuh kayak susah begitu, dia masih nyaman dengan single. Di sini ada oke, kamu ingin hubungan bertumbuh, kamu ingin menikah, pengen punya hubungan yang stabil. Dan di sini oke, dia tinggalin harapan. Jadi di sini harapan yang untuk sampai naik level menikah, hubungan yang stabil itu hanya kamu.
hubungan yang bertumbuh di sini. Hanya kamu, hanya ada di satu sisi, satu pihak. Sementara dia berusaha untuk, walaupun dia mencintai kamu, tapi ketika harus terikat dengan pernikahan itu kayaknya dia belum siap. Oke, so di sini ada Pisces, Taurus, Librans di sini. Ya, seperti gini, kalian punya beda jalan, so dia masih pengen single, masih happy dengan singlenya di sini. Oke, bottom of the deck, the Sun energy, Page of Cups, Hangman. Beberapa di sini long distance relation, so beberapa memang stuck karena dia hubungannya masih digantung dengan pasangannya, belum benar-benar divorce ya. Sehingga dia membuka koneksi dengan kamu, dia berharap kamu bisa menunggu lebih lama, but I guess ini stuck gitu. Bisa juga dengan Hangman ini tentang dia ngerasa kalau pernikahan itu hanya bawa situasi yang merana, situasi yang terikat begitu. Dia ngerasa kayak unfaithful atau tidak mengimani lagi atau mundur dari keimanannya bahwa percaya pernikahan itu mampu membuat situasi jadi stabil. Yang dia tahu menikah akan membuat merana. Oke? Kenapa? Karena dia punya sejarah bad memories. Oke? Atau memang hubungannya masih digantung dengan pasangannya, atau memang ini hubungan long distance, beda negara. Oke? Dan di sini ada Knight of Cups. Dia merasa bahwa sama kamu itu nggak harus serius, nggak harus menikah begitu. Dia, kalau kamu tanya dia mencintai kamu, jawabannya ya, dia mencintai kamu. Tapi rasa itu belum kuat untuk membuat, rasa cinta itu belum bisa memulihkan situasi merana dia di masa lalu, belum bisa meyakinkan dia bahwa hubungan ini akan berhasil, karena pernah gagal, ya. Dan energi dari The Sun terlihat cukup kuat di sini. Kamu berusaha untuk memulihkan situasi, memulihkan dia, membuat dia percaya, faithful di sini untuk hubungan pernikahan itu layak gitu untuk kalian dapatkan bersama-sama. So ada yang masih stuck di masa lalu. Situasi yang begitu merana membuat dia masih tinggal di memori yang buruk di masa lalu. Di sini ada Two of Swords, Seven of Wands, the Wheel energy, pelajaran kehidupan, destiny di sini. Belajar berputar dengan pelajaran kehidupan, seperti kalian berpisah, hubungan seperti roller coaster, kemudian kamu balik lagi sama dia, meyakinkan dia, dia mentalkan kamu, kemudian pisah lagi, balik lagi. Ini udah sering banget terjadi. The Wheel energy tentang belajar, melihat tanda, belajar untuk menilai worth it atau tidaknya hubungan itu diperjuangkan, belajar untuk membedakan apakah ini kamu hanya dikejar oleh waktu karena usia kamu udah terbatas, pengen banget merit karena usia kamu udah lewat dari harusnya sudah menikah, atau karena omongan orang lain, maka kamu mengejar-ngejar takdir kamu untuk menikah. Mungkin kamu, ya semua orang percaya untuk bahagia, menikah di sini, tapi kayak kamu dikejar gitu. Jadi kayak kamu berputar di siklus yang membuat kamu harus mengejar begitu, kayak kamu maraton begitu untuk cari jodoh karena udah batas usia udah lewat gitu. Dan memang omongan orang ya, Indonesia ini paling parah kalau ngomentarin orang. Semua orang berasa berhak untuk menilai orang lain, masuk dalam privasi orang lain, nanya kapan udah nikah atau belum. Itu tuh kayak hilang orang-orang yang gak waras gitu, yang nanya kayak gitu. Dan akhirnya kamu kayak ngejar itu gitu loh, kayak maraton untuk ngejar itu, destiny kamu. Meskipun kamu mengimani dan percaya bahwa kamu akan menikah someday on the future, tapi ada waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Itu yang harus kamu ingat lagi. Jadi jangan sampai hanya karena omongan orang, intimidasi orang lain yang gak waras itu, dan membuat kamu jadi kayak gelap mata untuk mengejar dia, seperti memaksakan dia untuk menikah dengan kamu. Karena ketika waktu yang tepat, orang yang tepat, pasti kamu menikah. Itu aja keimanan kamu. Sisanya ya udah gak usah pikirin omongan orang. Susah juga sih ya. Saya nggak ngerti, kayaknya paling banyak untuk mengkoreksi privasi orang lain itu mungkin dari bangsa kita ya, orang Indonesia. Kayaknya belum punya kesadaran attitude gitu loh, bahwa nanya kapan nikah itu kayak intimidasi gitu loh. Jadi kayak nggak penting banget sih ngerecokin hubungan orang. Tapi ya
Masih banyak orang-orang yang kayak begitu, tentu pasti masih banyak ya. Jadi jangan itu jadi terpengaruh kamunya jadi maraton cari-cari jodoh. Oke? Okay? Seven of Wands, dia pasang tembok tinggi walaupun dia merasa nyaman dengan kamu, dia merasa mencintai kamu, dia ngerasa kayak ini hubungan gak worth it untuk diberi pernikahan. Two of Swords, kamu ngerasa akan lebih jauh, lebih pulih ketika kamu batasi komunikasi. Beberapa di sini Librans kamu ini Sagittarius. Beberapa dari Sagittarius ini ngeblok koneksi dia dengan orang lain yang menurut dia ngasih dia harapan palsu, ngegantung hubungan, menunda-nunda pertemuan di sini. Beberapa karena long distance relation, so menunda-nunda pertemuan di sini. Berusaha untuk memulihkan diri, berusaha untuk bersuka cita, bergembira di sini untuk bisa menerima keadaan, berdamai dengan situasi. Ya, jadi kamu blokir dia. But ini bisa vice versa karena general reading. Dan seperti kamu udah mundur dari harapan kamu untuk menikah sama dia karena kamu ngelihat dia nggak serius dengan tindakan dia. Beberapa dealing dengan Aquarius, oke? Okay? So belajar lagi tentang percaya, mengimani bahwa doa kamu untuk dapetin jodoh itu ada waktu, momen yang tepat dengan orang yang tepat. Jadi nggak geradukan gitu. Karena apa? Karena udah kekejar umur di sini. Ya, beberapa ini udah kekejar umur, udah ditanya-tanya gitu sama keluarganya, sama tetangganya, bahkan sama tetangga-tetangganya, bahkan sama tetangga neneknya, bahkan sama tetangga sahabatnya, itu kayak ngerasa berhak mencampuri urusan orang. Mudah-mudahan yang nonton channel Nona Pastel bukan bagian dari itu. Oke? Okay? Beberapa dealing dengan Leo di sini, Taurus, Librans, oke? Okay? Gemini, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Kita pergi ke 15 sampai 30 November. Clarify for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada Queen of Swords, energi dari Four of Wands, energi dari Eight of Pentacles, Librans di sini, oke? Okay? Saya ngelihat di sini dia berusaha untuk bertahan. Jadi kalau kamu tanya dia cinta sama kamu, iya. Apakah setelah kalian tidak saling bicara dia masih mencintai kamu? Masih. Jawabannya dia belum kemana-mana. Dia belum move on. Dia belum mencari koneksi baru, belum. Setelah kalian tidak saling bicara. Eight of Pentacles di sini dia ngerasa kayak dia mencoba gitu deh, dia mencoba untuk melihat lagi untuk pernikahan itu layak nggak sih gitu. Banyak orang yang traumatis dengan bad memories di masa lalu, sehingga dia ngerasa kayak kalau hubungan dikasih pernikahan itu akan banyak masalah, akan banyak perjuangan, akan banyak bayar harga begitu. Dan semuanya berakhir dengan perpisahan. Nah, banyak orang yang punya mindset seperti itu setelah mengalami bad memories di hubungan dia sebelumnya. Ini juga terjadi sama dia. Eight of Pentacles di sini dia ngerasa kayak ini nggak akan berhasil, terutama dengan pernikahan di sini, pertemuan pernikahan. Dia ngerasa kayak ini nggak akan berhasil, sementara kamu tegakkan nilai-nilai morality, masa depan, hubungan, jangka panjang, kestabilan, finansial di sini, bahkan dengan kebahagiaan harus ada legalitas ketika bersama dengan seseorang. Oke. Okay. Kamu sangat melihat masa depan ya dan terarah sekali. Queen of Swords sangat genius di sini, so dia berpikir jauh ke depan, jauh banget, dan akhirnya ketika kita berpikir terlalu banyak, kita akan banyak sekali overthinking tentang hambatan atau obstacle di sini, atau kerentanan yang ada pada diri pasangan kita atau orang yang ingin kita beri hubungan, komitmen atau keseriusan di sini. Oke? Okay? So inilah kamu overthinking November 15:30. Kayak kamu nggak habis pikir begitu bahwa kamu sudah bayar harga begitu banyak, menunggu dia cukup lama, tapi dia nggak mau serius sama kamu. Kemudian di sini dia berharap kamu mau menunggu untuk pernikahan, dan ini penantian yang panjang. Eight of Pentacles menanti itu bertahun-tahun gitu, sampai dia merasa yakin bahwa hubungan ini layak untuk diberi pernikahan, diberi legalitas. Dan energi dari, King of Wands, Nine of Pentacles, King of Cups.
Kamu cukup baper ya karena kamu ngerasa udah mencurahkan semua perasaan kamu, semua perhatian kamu, caring connection. Kamu udah berikan semuanya total banget. King of Wands, kamu berusaha, kamu rasa sudah memberi tindakan, effort, action di sini, semua strategi, pengertian, semua sudah kamu berikan. Bayar harga cukup mahal, menunggu dia, kamu udah berikan semuanya deh. Pokoknya kamu untuk tindakan itu kamu perfect banget. Karena kamu yakin 1000% pernikahan sama dia ini akan berhasil. Kamu juga terlalu yakin bahwa dia sama seperti kamu, mau untuk menikah. Ternyata enggak, dia masih pengen single. Nine of Pentacles. Ini single yang dia pertahankan. So, dia tidak melihat perjuangan kamu, tidak. Oke, Sagittarius. Oke. Bottom of the deck. Energi kamu, the Temperance, the Hermit, Three of Wands. Dia gampang menyerah. Beberapa beda generasi, beda usia, jaraknya mungkin 10-20 tahun berbeda. Beberapa dealing dengan Virgo, Sagittarius di sini. Dia menarik diri, silent treatment. Dia cepat sekali menyerah. Dia hanya nunggu kamu kembali, karena ini sering terjadi. Kamu pergi, kamu kembali. Setelah kamu nanya kapan kamu nikah sama aku, kemudian dia diam, silent treatment. Kemudian kalian tidak saling bicara sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kamu balik lagi. Kayak gitu aja terus. Ini sering banget kejadian on off. Dia nggak mau bertindak apapun, tapi dia menunggu kamu kembali. Dia percaya banget, dia tahu kamu mencintai dia. Dia merasa dicintai, merasa diperjuangkan. Dan dia tidak melakukan apapun untuk kembali ke kamu. Dia hanya menunggu, dan dia yakin kamu pasti kembali. Oke, so jangan terlalu banyak membayar harga. Ya, Sagittarius. Energi dari the Hermit energy, dia menarik diri. Pokoknya kalau kamu nanya tentang pernikahan, dia narik diri. Nanti kalian diam 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti kamu balik lagi. Udah kayak apa ya, hamster berputar di situasi yang sama. Dan kamu tuh nggak ngelihat tindakan dia. Dan kamu nggak kuat jauh dari dia. The Temperance energy, kamu nggak kuat jauh dari dia. Ini strong connection, bisa soulmate, bisa twin flame. Kamu nggak kuat jauh dari dia. Kamu berpikir sangat sederhana, mencintai, yakin, bayar harga, berjuang, menikah. Happy ending, itu di pikiran kamu. Di pikiran dia lebih kompleks, lebih complicated. Dia banyak mikirin banyak hal yang harus dia pikirin. Dan saya ngelihat di sini kamu tidak menganalisa gitu loh. Kamu nggak menganalisa. Ketika kamu kembali udah diam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kamu balik lagi. Kamu berharap dia ngerasain kehilangan kamu, pas kamu balik lagi dia mau serius. Enggak. Enggak, Sagittarius. Oke, so analisa lagi dia. Lihat lagi perjuangan kamu lihat perjuangan dia. Sepertinya kamu yang banyak membayar harga. Cerdaslah dalam menjalin sebuah hubungan. Oke. Kamu balik lagi, the Chariot energy. High Priestess di sini, hubungan kamu tetap tidak dapat status. Ace of Cups, kamu cinta sama dia, love unconditionally. Dia nggak pernah tergantikan oleh siapapun. Yes, because this is about soulmate twin flame. Oke. High Priestess, intuisi dia tuh kuat banget bahwa kamu pasti kembali, gue tarik diri aja. Jadi kayak dia nggak bayar harga. But ini karena general reading, bisa vice versa ya. Dan energi the Chariot di sini, kamu kembali. Kamu nggak kuat jauh dari dia, kamu selalu kembali. Oke. So
Pentacles di sini seperti kamu berusaha untuk membuat hubungan lebih seimbang lagi. Nanti kalian putus lagi, kamu pergi lagi. Dia nunggu aja. Kamu balik lagi. Gitu aja terus. Ini hubungan gak balance. Hanya satu yang punya harapan besar agar hubungan ini bertumbuh. Oke, dan ini bisa vice versa. Kita lihat. Apa sih yang membuat dia lebih esensi ke kamunya ya? Kenapa? Apa sih yang membuat dia tuh gak yakin untuk menikah serius sama kamu? Apa sih sebenarnya? Karena kalau mau dibilang kamu berjuang tuh total banget. Dan dia merasa diprioritaskan, merasa dicintai. Tapi kenapa sih? Apa dia punya hubungan sama orang lain? Atau bad memories? Atau emang dia pengennya single gitu loh? Atau memang beda culture? Karena kalau di Indonesia kan kalau bersama harus menikah. Kalau di luar nggak apa-apa nggak menikah. Oke, beda culture. So kita akan lihat ini. Kenapa sih? Dia nggak ini gitu, maksudnya semua tindakan kamu tuh udah luar biasa kalau menurut saya, tapi kayak dia nggak tersentuh sedikit gitu untuk oke, kita akan next level gitu, enggak. Oke, kita lihat Eight of Pentacles punya dia, dan dia gampang menyerah. Sekuat itu, sebesar itu cinta kamu, perhatian kamu, prioritas kamu untuk dia. Kenapa dia gampang menyerah? Kenapa kamu kayak gagal meyakinkan dia? Ya, nanti sama kita lihat di sini kamu menunggu tindakan dia untuk menebus kesalahan. Apakah dia akan melakukannya atau dia membiarkan kamu pergi karena dia udah menyerah di sini? Oke. Clarify Eight of Pentacles, ini energi dia ya. Eight of Pentacles energi dia dan Six of Pentacles energi kamu ya. Clarify Eight of Pentacles, Three of Wands. Untuk cross watchers, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Ini dia, Destiny, the Wheel. Five of Atoms. Eight of Swords. Dia tuh kayak apa ya, The Wheel ini kayak dia tuh tahu kamu tuh bagian dari dia, jodohnya dia. Tapi kan mau jodoh kita kalau nggak tegas, kita bisa menolak jodoh atau menerima jodoh. Dalam siklus jodoh itu beberapa kali kita dikasih ketemu sama jodoh kita. Kalau kita nolak, nanti datang lagi di usia kita yang keberapa gitu. Nanti kalau kita nolak, datang lagi gitu. Itu jodoh ya, siklusnya ada. Di sini dia yakin banget, kayak dia ngerasa beruntung gitu dapetin kamu. Kamu begitu total banget mencintai dia, memprioritaskan dia. Di sini ada energi dari Five of Atoms. Kalau dia bicara jujur, kamu akan berantem sama dia. Kamu akan ajak ribut dia. Eight of Swords di sini. Kamu akan putusin dia. Itu sudah sering terjadi. Oke. Three of Wands dia nunggu. High Priestess di sini. Dia nggak mau ngasih status, tapi intuisinya tuh udah ngasih kode ke dia, sinyal ke dia gitu loh. Bahwa you are the one. Gitu loh. Bahwa you are destiny gitu loh untuk dia. Tapi ya dia nggak bergeming gitu loh. Pisces di sini Eight of Pentacles. Sinyalnya udah bilang kalau kamu tuh komitmen sama kamu tuh emang udah jalannya, dan emang kamu tuh jodohnya dia gitu. Dia udah dapet tanda itu, dia udah tahu banget. Tapi kayak pura-pura PA di sini, pura-pura dong-dong gitu loh. Jadi kayak karena emang dia masih pengen stay sendiri. Dan permintaan kamu untuk menikah tuh kayak sesuatu yang sulit banget dia putuskan. Karena memang kayak di sini kayak mungkin tripartite relation, mungkin dia hubungannya masih digantung dengan hubungan dia sebelumnya, jadi kayak mereka belum ada legalitas divorce atau masih ada unfinished business. Oke. Tapi dia tahu kamu tuh you are the best, Sagittarius. Tapi memang dia pura-pura PA aja sih di sini.
So kita clarify Eight of Pentacles. Clarify please. Eight of Pentacles for Sagittarius. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Kamu berusaha buka hubungan baru yang bisa buat kamu ngerasa lebih seimbang. Three of Pentacles, kamu silent treatment dengan dia, mencoba membuka koneksi baru. Ada orang baru tentu ada, tapi di sini kamu masih overthinking, ketakutan kamu. Kenapa? Karena hati kamu sama dia. Karena kamu ngerasa udah investasi terlalu banyak di hubungan kamu sama dia. Kamu stres, kamu frustasi gitu untuk ngeyakinin dia bahwa kita tuh layak untuk menikah gitu. Kamu stres, frustasi di situ sampai gak bisa tidur, overthinking. Di sini ada Ace of Cups, love unconditionally, mencoba mencari cinta baru. Di sini ada the Lord of Shadow. Saya ngeliat di sini sudah tidak ada lagi komunikasi sama sekali. The Justice Energy, ada situasi karma. Ingat apa yang sudah kita tabur itu yang kita tuai, dan tidak ada yang sia-sia. Kamu udah banyak tabur di hubungan ini sama dia. Jadi lebih apa ya, jangan ada rasa dendam ya. Jadi kayak semua akan terbayar. Mungkin bukan dia yang akan bayar apa yang sudah kamu tabur. Jadi nggak ada yang sia-sia ya, Sagittarius. Anggap aja ini kamu sudah melakukan banyak kebaikan, menabur, nanti kamu akan menuai meskipun bukan dengan dia. Di sini kamu mencoba mencari pilihan lain. Oke. Bottom of the deck, the Star Energy. Ini seperti apa tuh? Mungkin kamu cantik, seksi. Mungkin kamu punya apa ya? You are star in the heaven. Kamu bintang di langit yang indah sekali, bersinar. Jangan berhenti berharap. Ya, semua sudah kamu tabur. Nanti kamu pasti nuai, iya. Ini harapan kamu, jangan menyerah di sini. Tetaplah berdoa. Ya. Karena jodoh itu kan dia berputar, ada siklusnya. Jadi kayak kalau kamu nolak nanti datang lagi di umur kamu yang keberapa gitu. Nanti kalau kamu nolak datang lagi di umur kamu yang berapa. Jadi jangan berhenti untuk memperbaiki diri, benar-benar menjaga keseimbangan diri, mempertahankan integritas, menilai diri gitu loh. Nilai diri kita harus ditambah jadi lebih baik lagi dan lagi, supaya frekuensinya jauh lebih tinggi dan ketemu dengan orang yang satu frekuensi sama kamu. Jadi jangan berhenti berdoa, percaya, mengimani dengan harapan kamu yang menjadi kenyataan ya. Oke, ini saran untuk kamu. Clarify for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus energy November 2022. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Sagittarius. You are unlike anyone else. Your contradiction and explanation are interesting. Oke, mungkin dia introvert. Kamu dealing dengan sosok yang introvert. Di sini dia sangat unik gitu loh. Beda lah sama dia tuh, ngerasa beda. Iya, karena dia jodoh kamu sebenarnya. Tapi kan kalau kita menolak jodoh, nanti berputar lagi tuh siklus kehidupan. Dikasih lagi sama sang pencipta kita, bertemu lagi dengan jodoh kita yang lain gitu. Karena kan kita diberi free will, kehendak bebas untuk memilih semua tawaran-tawaran dari semesta. Ya, so dia tahu kamu itu apa ya, jodohnya dia gitu. Tapi karena dia punya rasa yang kuat dengan bad memories atau unfaithful dengan pernikahan, itu kayak dia mental begitu, dia menolak gitu loh. Bottom of the deck, Kitsun, I will show you whom to trust di sini. So, karena kamu sudah banyak menabur hal-hal baik, maka kamu akan lihat siapa yang layak kamu percaya, apa yang layak kamu percaya dan layak kamu jalani. Oke, jadi nggak ada yang sia-sia ketika menabur. Ya, ini ada dari Oracle Wisdom, Sagittarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus.
Clarify please, clarify please. Energi November 2022. Clarify please, clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Love, ini dia cinta sama kamu. Denial, dia kerjaannya denial. Intuisinya udah bilang ini jodoh kamu, denial. Ini intuisinya udah ngasih tahu. Ini dia cinta sama kamu gitu. Denial. Jadi dia tuh stuck, denial gitu. Jadi kayak dia ngulur waktu. Kenapa? Isu dalam diri dia. Atau memang dia belum finish dengan seseorang yang punya koneksi dan belum ada legalitas divorce. Bottom of the deck, reminder, don't forget. Ingat, semua yang ditabur pasti dituai. Jadi nggak ada yang gagal. Dalam semesta ini nggak ada yang namanya gagal. Niat jahat aja bisa termanifest. Apalagi niat baik. Apa yang ditabur yang baik itu nggak akan luntur gitu hanya karena kamu ditolak sama dia. Dan ada situasi karma, the justice energy. Jadi kayak situasi karma tuh kayak mana tadi ada the justice nggak sih? Kayaknya tadi gue lihat ada the justice deh, sorry ya. Ini dia. Nanti situasi karma yang akan memberi pelajaran sama dia, karena ada keseimbangan di sana. So, jangan lupa apa yang sudah ditabur. Jangan bersedih, tetap berdoa, tetap percaya, tetap mengimani harapan untuk ketemu jodoh. Ya, dia jodoh kamu sih. Cuma maksudnya gini, ada momen mungkin dia akan kembali sama kamu dengan cara yang berbeda. Ace of Pentacles di sini. Dia jauh lebih berkomitmen. Hanya untuk berani mengalahkan kerentanan dia, ketakutan dia tentang hubungan yang gagal. Itu tuh ada momen nanti dia kembali. Tapi memang November belum. Ya, tetap ingat semua yang sudah kamu tabur, nggak ada yang sia-sia. Oke? Clarify please. Ini saran lagi untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2022. Clarify please. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. You are limitless. You can do anything you choose. Dia terperangkap dengan pikiran dia bahwa menikah nanti akan gagal, berkorban terlalu banyak, belum lagi urusan legalitasnya. Pokoknya dia nggak mau, dia membatasi diri gitu loh, karena dia terjebak dengan bad memoriesnya dia. Atau memang culture yang berbeda ya, dia terjebak di sana. Karena di sana mungkin karena kalau yang long distance ini culture-nya nggak apa-apa kalau bersama nggak menikah gitu loh. Jadi kayak dia membatasi semuanya gitu. Padahal nggak terbatas. Kalau dia berani menghadapi kerentanannya, ketakutannya, semuanya akan oke gitu, akan baik-baik aja gitu. Hanya dia masih membatasi diri begitu. Atau mungkin dia terbatas itu karena memang dia belum dapat legalitas divorce. Oke, jadi kayak ada batasan yang dia sulit untuk berani mengakhiri situasi terbatas itu menjadi tak terbatas begitu untuk memanifest kebahagiaan kalian. Bottom of the deck, take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Ketika kamu mencintai, hidup kita berubah. Karena ketika kita mencintai, kita merasakan keinginan untuk memberi, berbagi kepada sesama, termasuk orang yang kita cintai. Tapi ingat, ada yang namanya obligation. Kita tidak bertanggung jawab sendiri dalam sebuah koneksi. Hubungan itu harus diperjuangkan dua pihak. Jadi, Sagittarius, kalau sudah berjuang, lihat dulu apa yang dilakukan oleh orang yang kamu cintai. Apakah dia juga melakukan hal yang sama? Kalau tidak, berhenti berjuang, tunggu reaksi dia. Jangan berlebihan memberi effort, memberi action pada suatu koneksi. Kamu akan kelelahan sendiri. Oke?
Itu aja. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.